Karena seperti yang saya pernah sampaikan, sunnah Nabi itu ada 3. Hanya dari 3 ini mungkin 2 sering dibahas, tapi yang ketiganya jarang dibahas. Ada sunnah surah penampilan Nabi. Sebagian dari penampilan Nabi hukumnya wajib diikuti, sebagian yang lain hukumnya sunnah diikuti. Artinya penampilan Nabi itu banyak dibahas, tentang jenggotnya, tentang sorbannya, tentang jubahnya, tentang sendalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sirah, perbuatan Nabi. Kehidupan Nabi secara zahir, cara tidur Nabi, cara berdiri Nabi, cara jalan Nabi, sikap Nabi, marah Nabi, dan seterusnya. Sirah, aktivitas Nabi, termasuk jihadnya Nabi, dakwahnya Nabi, kehidupan pribadi beliau, kehidupan keluarganya, kehidupan masjidnya, kehidupan tetangganya, kehidupan masyarakatnya, dan seterusnya. Sirah itu banyak dibahas, dan sekarang pun kita sedang membahas itu. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, sarirahnya Nabi. Jadi ada surah, ada sirah, ada sarirah, perasaan Nabi. Apa yang membuat Nabi bahagia, apa yang membuat Nabi sedih, apa yang membuat Nabi berkenan, apa yang membuat Nabi gak suka, apa yang membuat Nabi sakit hati, apa yang membuat Nabi berkesan di dalam hatinya, gimana Nabi memaafkan kesalahan orang lain, apa yang membuat Nabi malu, apa yang membuat Nabi marah. Semua itu masuk dalam kategori sarirah. Gimana Nabi orangnya sangat menjaga perasaan, sehingga paling gak suka menyinggung orang lain atau memberatkan orang lain, membebankan orang lain. Itu namanya sarirah. Kita sampai kalau bisa mengenal sarirahnya Nabi, bukan hanya surah dan sirah, tapi sampai sarirah. Karena kalau kita nggak belajar sarirah Nabi, kita hanya belajar kulitnya, yaitu yang tampak saja. Jangan-jangan semakin kita mengetahui sunnah Nabi, semakin kita jadi bikin orang nggak nyaman, semakin galak, semakin eksklusif. Bahkan jangan-jangan gak sengaja kita semakin merasa paling benar. Padahal Nabi SAW sendiri dengan sarirah beliau adalah orang yang paling menyenangkan. Gimana Nabi jadi orang yang paling menyenangkan? Itu sarirah, bukan sirah, bukan surah. Nabi menyenangkan bukan hanya karena beliau ganteng, itu udah pastilah. Tapi banyak orang ganteng tapi nyebelin ya. Ada orang, yanya kencang di belakang. Ada cewek makin cantik makin bikin kita kayak gak nyaman gitu. Kenapa gak nyaman? Karena mungkin kecantikan dia itu jadi fitnah, kecantikan itu bikin dia jadi jutek atau apa. Ada orang secara fisiknya hampir bisa dibilang sempurna, dia fisiknya keren, tapi karena sarirahnya, mentalnya, perasaannya itu nggak humble sama orang lain, akhirnya kita juga nggak nyaman bareng dia. Makanya ada orang memilih pasangan, walaupun yang tampak duluan itu fisik, tetapi kadang-kadang ada orang yang kayaknya pasangannya biasa banget, tapi dia kayak happy banget sama orang itu. Kenapa? Karena cocok secara karakter. Nah artinya mungkin kita wawasan tentang Nabi itu bagus, surahnya kita mencontohkan Nabi itu hampir sempurna, karena gak ada yang sesempurna Nabi pastinya. Cuman kok gak bisa bikin orang nyaman? Jangan-jangan kita tahu banget surah, belajar banyak sirah, tapi hampir kurang aware tentang sarirahnya Nabi, perasaan Nabi. Ada hadis ketika Nabi menyampaikan hadis itu nyaman didengar. Ketika kita yang ngomongin hadis yang sama, kok jadi bikin orang gak suka, jadi bikin orang sedih gitu. Jangan-jangan bukan teks hadisnya. Hadisnya sahih, bahkan mutawatir, Bukhari, Muslim. Tapi hadis yang sahih itu ketika Nabi yang menyampaikan, orang nyaman. Ketika kita yang menyampaikan, orang malah sedih. Berarti ada sarirah yang kelewat, yang miss, yang kita nggak mem-packaging, membungkus teks tadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Nah kita pengen belajar kehidupan Nabi itu bukan hanya yang tampak, tetapi kita pengen mendalami dari sisi-sisi sarirahnya. Nanti yang akan teman-teman dengarkan dari kajian sirah ini, mungkin hal-hal yang teman-teman udah pernah dengar dari yang lain. Karena kajian sirah itu banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan. Apalagi kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, buka di YouTube dicarinya pakai bahasa Arab, itu akan lebih dahsyat lagi. Cuman kenapa kok tetap perlu mendengar? Mungkin kalau pelajarannya sama, refresh, recharging iman. Kalau enggak, maka pasti ada angle yang berbeda. Objeknya sama, kejadiannya sama, peristiwanya sama, tapi ibrahnya
berbeda. Kenapa ibrahnya berbeda? Karena interpretasi dan sudut pandang berbeda. Kok bisa kayak gitu? Karena semua tentang Nabi itu adalah mutiara. Dilihat dari mana aja bercahaya. Ada yang cahayanya dari sebelah sini. Wah, saya lihat dari sini ada ibrah, pelajaran penting, petunjuk hidup. Kata yang lain dari sebelah sini juga ada petunjuk, banyak. Jadi nggak bisa kita hanya menyimpulkan kehidupan Nabi dari satu sudut pandang. Saking sempurnanya kehidupan beliau. Nggak ada syubhatnya. Kalau ada yang nggak kita ngerti, bukan syubhat. Syubhat itu apa? Hal-hal yang meragukan, yang nggak penting, yang sia-sia itu nggak ada dalam kehidupan beliau. Dari sejak beliau dalam kandungan, bukan hanya dari sejak dapat wahyu, dari sejak dalam kandungan itu udah jadi ibrah, pelajaran yang luar biasa tentang sosok beliau.